warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Clara Amanda dalam program Tamu Kita. Nah, hari ini Tribuners, seperti episode yang lalu, kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa pada hari ini Tribuners, yang pastinya kita akan membahas tema yang sangat luar biasa juga Tribuners. Hari ini Clara sudah bersama Ibu Yenti. Halo Ibu, apa kabar Bu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tribuners semuanya, salam kenal. Saya dengan Yenti Elvina, Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat. Kali ini senang sekali bisa hadir di Tribun ya, dalam rangka menyapa para Tribuners ya di hari yang spesial ini di bulan suci Ramadan. Yang tidak lama lagi kita akan memasuki ya detik-detik menghadapi Lebaran Idul Fitri. Betul sekali Tribuners. Jadi hari ini Clara sama Ibu Yenti nih Tribuners akan membahas bagaimana nih persiapan PLN menyambut Idul Fitri 2024 nih Tribuners. Jadi sebelum itu mungkin Clara mengucapkan semangat nih ya untuk puasanya. Sebentar lagi juga buka kita ya Bu ya. Oke, nah ngomongin persiapan nih Bu, udah sejauh mana nih persiapan PLN khususnya Sumbar ini untuk menyambut Idul Fitri 2024 nih Bu? Baik, terima kasih Dek Clara ya. Untuk Tribuners, kita menyampaikan bahwa salah satu target PLN itu adalah bagaimana bisa melayani seluruh masyarakat ya, khususnya Sumatera Barat untuk bisa nyaman dan andal ya listrik di rumahnya selama Ramadan dan Idul Fitri itu dalam keadaan yang handal dan cukup. Nah, jadi untuk persiapan ya, ini persiapan kita sangat berlapis ya, sangat siap dan berlapis terkait dengan kecukupan daya. Untuk saat ini PLN Sumatera Barat itu menyampaikan bahwa kesiapan daya PLN itu sangat berlebih ya. Jadi dengan daya mampu kita di 753 megawatt. Nah, sekarang ini beban puncak kita perkirakan itu hanya di 594. Nah, jadi diperkirakan kita masih punya cadangan daya itu lebih dari 20%. Jadi untuk menyikapi masa Lebaran ya, itu semua masyarakat Sumatera Barat yang dirantau itu akan pulang ya, akan mudik. Nah, ini PLN sudah siap dengan daya. Nah, selain dari itu, selain dari daya yang cukup, kita juga mempersiapkan bagaimana keandalan listrik itu prima. Nah, kita mempersiapkan dengan personil yang cukup, kemudian juga mempersiapkan ya bagaimana seluruh jaringan gardu itu dalam keadaan handal. Nah, untuk itu PLN melakukan apel siaga, kemudian juga inspeksi di mana-mana. Nah, terus ada lagi kegiatan yang mungkin di saat Ramadan ini kita mengalami melihat petugas-petugas PLN melakukan pemeliharaan itu dalam rangka penguatan keandalan jelang Idul Fitri. Nah, jadi kita adakan apel siaga, kita adakan safari manajemen PLN keliling ya ke unit-unit untuk memastikan peralatan dan jaringan listrik termasuk petugas PLN standby untuk menghadapi masa siaga Idul Fitri. Oke, jadi memang sangat banyak sekali ya Bu, dan berlapis-lapis ternyata persiapannya, mulai dari dayanya sendiri, kemudian juga sarana dan prasarananya, kemudian personilnya juga, bahkan Tribuners, sangat banyak sekali persiapan yang telah dilakukan PLN demi kenyamanan masyarakat Sumatera Barat di Idul Fitri mendatang ya Bu. Nah, ngomongin persiapan tahun ini sama tahun sebelumnya, apa nih Bu perbedaannya? Nah, jadi sebenarnya kalau persiapan ya itu kita kan sudah ada standarnya. Siap selain dari daya, kemudian juga peralatan, kemudian personil. Nah, jadi PLN itu mempersiapkan 176 posko siaga yang tersebar di 19 kabupaten kota. Nah, ini yang kami membagi dalam unitnya 30 unit layanan pelanggan. Nah, kemudian juga itu lebih dari 1.300 personil. Standby, tidak boleh cuti, on 24 jam ya, itu gantian dengan shift. Nah, terus satu lagi yang
kita tambah ya dari tahun-tahun sebelumnya itu adalah adanya tim siaga yang tim emergensi. Nah, jadi kita kan punya catatan-catatan pengalaman bahwa kondisi-kondisi alam yang di luar kewenangan manusia. Betul. Nah, kita menyiapkan ya pasukan khusus untuk menangani kejadian-kejadian tersebut. Ya, ada 7 pasukan emergensi yang tersebar. Ini kita siapkan di posko-posko. Nah, kemudian juga satu hal lagi yang menarik itu kita menyiapkan posko mudik. Posko mudik di jalur-jalur perbatasan yang itu nantinya kemungkinan dilewati oleh para pemudik yang kelelahan, kemudian juga mereka bisa ngecas ya HP-nya, nah gitu untuk beristirahat sejenak itu. Nah terus satu lagi menyikapi sekarang tren ya kendaraan listrik sudah semakin diminati dan itu searah dengan program pemerintah untuk kendaraan listrik menjadi pilihan dalam meningkatkan peran kita menuju net zero emisi. Nah, PLN menyiapkan apa? Ekosistem kendaraan listrik. Kita siapkan SPLU lebih dari 300 unit SPLU di seluruh unit PLN ya di 19 kabupaten kota, kemudian juga SPKLU. Nah, ini yang lebih lebih menarik lagi itu di kota-kota persinggahan ya di kota Payakumbuh. Nah, ini merupakan jalur yang dilewati oleh para pemudik dari Provinsi Riau. Nah, yang membawa kendaraan listrik. Nah, itu mereka bisa recharge di Payakumbuh. Kemudian juga di kota Solo. Nah, ini kan menjadi perlintasan dari arah Palembang, dari arah selatan. Nah, di situ ada. Kemudian juga di kota Padang ada 2 unit. Nah, satu lagi di kota wisata yang itu sangat banyak ya dikunjungi oleh para pemudik dan juga wisatawan. Nah, kita siapkan juga SPKLU di Hotel Bunda Bukit Tinggi. Jadi ada 5 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk para pengguna mobil listrik dan juga motor listrik. Gitu. Jadi di tahun ini tambahannya itu posko-posko ya Bu, posko-posko pelayanan. Posko-poskonya diperbanyak. Kemudian juga ada tim emergensinya yang luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan ada mungkin pohon tumbang ya Bu, mungkin ada bermasalah dengan gardunya atau apa langsung ya Bu karena bencana gitu. Oke, keren sekali persiapannya Tribuners. Nah, untuk antisipasi sendiri nih Bu, apa sih yang sudah dipersiapkan untuk antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nih Bu selama Lebaran ini? Ya, jadi sama ya. Jadi untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti bencana, pohon tumbang, ya kan. Nah, kemudian lagi juga cuaca ya, yang saat ini kita lihat cuaca ekstrim sering terjadi. Nah, kita mempersiapkan selain dari personal, peralatan, kemudian juga posko-posko siaga, kita juga menyiapkan unit gardu bergerak. Genset ya, kemudian lagi juga UPS. Nah, jadi jika memang ada kondisi-kondisi yang pasokan listrik memang di situ kondisi kahar yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kita siapkan genset itu lebih dari 50 genset. Nah, kemudian juga unit gardu bergerak. Nah, kemudian UPS sebanyak 21 unit. Nah, ini luar biasa ya. Ini sebenarnya kemarin buah dari kesiapan kita untuk event-event nasional sebelumnya yang Sumatera Barat merupakan salah satu destinasi ya favorit untuk kegiatan-kegiatan yang berskala nasional. Jadi PLN sudah sangat siap untuk kondisi-kondisi ini. Mudah-mudahan saja kita berharap ya bencana tidak terjadi. Amin. Nah, agar petugas PLN yang standby itu memang ya standby aja gitu. Nah, kemudian lagi kita juga mempersiapkan antisipasi ya sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam ikut juga menjaga keandalan. Bagaimana caranya? Mungkin potensi-potensi yang nanti akan menyebabkan gangguan listrik seperti pohon yang sudah mendekati. Nah, kita mohon ini didukung ya program PLN yang melakukan pemangkasan pohon
yang mendekati jaringan listrik itu yang betul. tidak kita inginkan lebih dari 3 meter. Kemudian juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengganggu jaringan listrik, apakah itu membakar sampah, kemudian bermain layang-layang gitu ya. Kemudian juga memasang baliho, ya mungkin ya mau reunian gitu ya, mau tabligh akbar, memasang baliho, spanduk dan umbul-umbul. Nah ini mohon berhati-hati, mohon diperhatikan keselamatan yang nantinya juga selain dari nyawa manusia dan juga mengganggu pada pasokan listrik, begitu Mbak Clara. Oke, luar biasa sekali persiapannya, sudah ada antisipasi yang udah dilakukan nih Tribuners. Jadi buat Tribuners nih nggak perlu khawatir nanti gelap-gelapan pas lebaran, nggak bakalan ya Bu, udah terjamin nih, insya Allah listrik akan terjaga dengan baik nih Tribuners. Nah kemudian nih Bu, apakah ada nih daerah-daerah mungkin yang daerah-daerah tertentu nih yang diprioritaskan untuk daya listriknya Bu? Oh tentu saja ya. Jadi untuk Idul Fitri kita memetakan ya daerah-daerah lokasi-lokasi prioritas. Jadi kalau semua daerah itu adalah prioritas ya kan, tapi titik-titik prioritas kita itu adalah tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah, kemudian juga tempat keramaian. Nah, apakah itu lokasi wisata, kemudian juga kantor pemerintah yang nantinya menjadi titik-titik prioritas kita. Jadi Tribuners ya, untuk Sumatera Barat itu kita sudah memetakan 36 tempat ibadah, rumah ibadah masjid ya, kemudian juga lapangan. Kan kita biasa sholat Id di lapangan. Jadi ada sekitar 28 lapangan yang itu merupakan tempat ibadah yang menjadi skala prioritas kita untuk dikawal keandalannya. Jadi kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dengan PHBI ya, di mana di daerah ini di lokasi-lokasi yang akan menjadi tempat sholat Idul Fitri. Nah, dan tentu saja pasca Idul Fitri yang menjadi pusat-pusat keramaian, itu tempat wisata, kemudian juga tempat-tempat yang nanti orang cenderung berkumpul ya, apakah itu mall ya, kalau di Padang kan mall kita ada 2-3 ya. Nah ini menjadi lokasi prioritas kita. Betul. Ya, gitu Tribuners. Oke, jadi itu daerah-daerah yang dipetakan secara prioritas Tribuners, ada tempat ibadah yang paling utama, kemudian juga lapangan-lapangan yang mungkin nanti jadi tempat sholat Id bagi kita semua, kemudian juga ada kantor pemerintahan dan tempat-tempat keramaian Tribuners. Jadi di daerah-daerah itu udah pasti Tribuners aman untuk listriknya. Nah kemudian nih Bu, dari PLN apa program unggulan selama Ramadan ini Bu? Nah ini yang menarik ya. Selama Ramadan PLN memberikan program promo. Nah jadi karena tidak bisa kita pungkiri Ramadan dan Idul Fitri itu merupakan bulan spesial ya, yang kita menyiapkan aktivitas yang berlebih. Nah otomatis ini sangat mempengaruhi kebutuhan listrik, baik itu di rumah tangga maupun di tempat-tempat lainnya. Nah, PLN memberikan promo Ramadan Berkah. Nah, jadi bagi Tribuners, bagi pelanggan PLN pada umumnya yang membutuhkan daya lebih, nah PLN meluncurkan promo tambah daya yang jauh lebih hemat ya, jauh lebih murah. Itu hanya bayar 202.400 ya, untuk tambah daya sampai dengan daya 5.500. Oh besar itu. Nah caranya gampang, karena sekarang Tribuners tahu ya, semua layanan PLN itu hanya dengan satu tangan. Ya, dengan jari aja bisa menikmati layanan PLN. Jadi mendapatkan voucher promo Ramadan Berkah ya, tambah daya yang hanya bayar 200.000 itu hanya dengan berbelanja di marketplace PLN Mobile. Dengan nilai belanja nggak banyak-banyak ya, nggak belanja 1 juta. Kan biasanya kalau promo belanja 1 juta dapat voucher, enggak. Kalau PLN hanya belanja 99.000 di
marketplace PLN Nggak Mobile. nyampe 100.000 ya, Bu? Sampai 100.000 dapat voucher tambah daya. Nah, tambah dayanya juga langsung di PLN Mobile, nggak perlu nyari-nyari siapa gitu, nggak perlu datang ke kantor PLN, belanja lewat PLN Mobile, kemudian juga tambah dayanya lewat PLN Mobile. Nah, itu caranya dengan ya berbelanja, setelah nanti transaksi selesai kita dapat voucher, dapat nomor kode voucher, kode token. Nah, itu nanti langsung di fitur perubahan daya. Diminta kode vouchernya berapa, diinputkan daya berapa yang kita butuhkan. Nah, itu luar biasa selisihnya karena untuk tambah daya itu selisih VA dikali Rp967. Nah, kalau misalkan sekarang dayanya 900, mau naik daya menjadi 2.200, ya kan? Nah, ini 1.500.000 lebih. 1.500. Kalau dengan belanja 99.000 aja kita dapat 202.000, kan lumayan hemat ya. Sisanya bisa beli baju lebaran. Iya. Nah, keren nggak tuh? Jadi PLN sangat peduli ya dengan momen-momen tersebut. Dan juga marketplace PLN Mobile ini berisikan produk-produk UMKM. Ya, jadi PLN khusus Sumatera Barat kita membina 300 UMKM. Ya, UMKM, dan itu produk-produknya dipasarkan lewat marketplace PLN Mobile. Jadi dua-duanya dapat, membantu UMKM dapat, kemudian juga membantu Tribuners yang mau tambah daya dapat. Jadi inilah indahnya Ramadan berkah bersama PLN. Luar biasa PLN. Gitu. Jadi gitu Tribuners tinggal install aja ya, Bu. Install PLN Mobile. Jadi di sana udah tertera tuh promo-promonya Tribuners. Jadi Tribuners tinggal ikutin aja tuh panduan yang ada di situ ya, Bu, Benar untuk sekali. mendapatkan promonya. Nah, gini nih, Bu, kalau misalkan ada emergency nih, kemana kita harus ngubungin PLN nih, Bu? Ya. Jadi jika ada kondisi-kondisi emergensi yang tiba-tiba listrik kok padam ya, Bu, kok MCB-nya jatuh gitu ya, ternyata dayanya kurang. Nah, ini tidak perlu kemana-mana, cukup install PLN Mobile, buka fiturnya di sana, mulai dari informasi, kemudian juga pengaduan hingga ke permohonan produk layanan PLN ada di PLN Mobile. Nah, dalam jelang waktu beberapa menit, Tribuners akan dihubungi oleh petugas kami karena respon time itu menjadi sasaran kita ya. Jadi respon terhadap keluhan, informasi maupun gangguan yang terjadi. Insya Allah dalam waktu dekat recovery akan kami lakukan. Karena petugas kita 1.350 orang. 1.350 banyak sekali. Iya, seluruh Sumatera Barat ya, Bu? Sumatera Barat di 176 posko siaga. 176 posko. Jadi tinggal langsung aja nih klik PLN Mobile ya, Bu. Di sana langsung Tribuners nih kalau tiba-tiba ngejeglek listriknya, kenapa-kenapa, langsung aja klik di PLN Mobile. Nah, di sana Tribuners bisa langsung minta pertolongan dari PLN ya, Bu. Nah, mungkin ini terakhir nih, Bu. Mungkin ada pesan nggak nih untuk Tribuners yang mungkin mau mudik gitu, gimana harus maintain listriknya di rumah supaya tetap aman, Bu? Oke, baik. Untuk Tribuners menghadapi masa mudik Lebaran ya, kami berpesan ada beberapa hal. Yang pertama, untuk pelanggan yang masih menggunakan listrik pasca bayar ya, pastikan sebelum mudik tagihan listriknya sudah dibayar, sudah dilunasi. Karena apa? Petugas PLN tidak libur ya, dalam libur panjang Lebaran petugas PLN tetap siaga dan tidak ada cuti. Tagihan listriknya dipastikan sudah aman karena tidak akan ada lagi petugas yang datang melakukan pemutusan sementara karena Tribuners belum bayar rekening. Nggak enak banget kan? Lagi Lebaran ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, yang sudah kekinian yang sudah beralih ke token prabayar, sebelum meninggalkan lokasi tempat tinggalnya ya, sebelum mudik itu pastikan tokennya terisi. Pastikan tokennya terisi karena apa? Lampu tentu saja kita matikan ya, yang tidak penting memang dimatikan, tapi jangan lupa peralatan
peralatan listriknya yang lain tetap harus ada yang nyala, minimal lampu teras ya, lampu teras, kemudian kulkasnya. Nah kemudian juga yang ketiga pesan kita adalah untuk keselamatan, semua peralatan listrik yang tidak digunakan itu dicabut. Agar tidak terjadi kondisi-kondisi yang namanya arus pendek, kemudian juga kebakaran. Nah, kemudian yang berikutnya itu berhati-hati ya. Berhati-hati dalam perjalanan mudik dan juga sampai di lokasi mudik itu tetap menjaga kondisi dan peduli terhadap kondisi-kondisi yang berpotensi menjadikan kita berbahaya karena listrik. Jadi listrik ini memang tidak kelihatan, tapi kalau tidak berhati-hati ini juga akan menyebabkan bahaya yang besar ya, karena Jawa tantangannya. Kemudian lagi juga kepada Tribuners dalam melakukan keramaian, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang membutuhkan listrik lebih. Nah, agar tetap melakukan permohonan kepada PLN lewat PLN Mobile. PLN menyiapkan fitur ya penyambungan sementara. Jadi kalau ada yang mau reunian, mau halal bihalal gitu, silahkan minta layanan sementara PLN dengan tarif yang standar dan itu terjangkau dan prosesnya sangat mudah lewat PLN Mobile. Jadi pastikan di gadget Anda Tribuners itu ada aplikasi PLN Mobile untuk seluruh layanan dan produk PLN. Mungkin itu, terima kasih. Oke, jadi itu tadi Tribuners pesan-pesan dari Ibu Yenti sebelum Tribuners mudik gitu. Jadi pastikan dulu semua tagihan listrik sudah terbayar, kemudian juga matikan yang hal-hal yang tidak diperlukan yang bersangkutan dengan listrik. Jadi biar kita sama-sama menjaga keamanan. Seperti itu ya, Bu. Jadi itu Tribuners, podcast kita hari ini kita sudah membahas bagaimana persiapan panjang dan berlapis dari PLN untuk menyambut Idul Fitri 2024 gitu Tribuners. Jadi Tribuners sudah nggak usah khawatir nanti Lebaran bakalan mati lampu atau ngejeblek atau apapun lah itu bermasalah dengan listrik. Tribuners tinggal nanti klik aja, sekali klik itu di PLN Mobile udah semuanya, udah ada solusinya di situ ya Bu. Oke, mungkin untuk terakhir Ibu bisa closing statement-nya Bu. Baik, untuk PLNers dan Tribuners ya yang saat ini menyaksikan tayangan ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, aman, dan juga istiqomah dalam menjalankan amal ibadah hingga hari kemenangan nantinya. PLN ada bersama Tribuners ya, kita setia melayani dengan keandalan dan daya listrik yang cukup dan handal, dan juga petugas yang standby 24 jam. Jadi jangan lupa gunakan PLN Mobile untuk semua urusan kelistrikan. Terima kasih. Oke, jadi Tribuners gunakan PLN Mobile untuk semua urusan kelistrikan. Jadi nggak perlu khawatir sana sini, tinggal duduk aja udah selesai masalahnya Tribuners. Jadi sekian podcast kita hari ini. Terima kasih untuk yang menyaksikan, dan Clara mau ngucapin sekali lagi nih semangat puasanya karena kita sebentar lagi bakalan Lebaran. Cukup sekian untuk hari ini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.